berbicara mengenai bagian akhir tentang sistem hukum dari segi terminologi ya. Jadi sistem hukum itu analog dengan berbagai sistem yang berlaku di bidang-bidang yang lain ya. Sama dengan sistem otomotif sepeda motor misalnya, itu ada bannya, ada bensinnya, ada roda, ada platina, ada busi dan sebagainya. Itu semuanya ada bagian-bagiannya, tetapi bagian-bagian punya fungsi sendiri-sendiri. Tapi dia terkait dengan komponen-komponen yang lainnya. Kalau satu saja komponen sepeda motor itu rusak atau mengalami suatu masalah, busi misalnya, walaupun motornya baru, maka seluruh komponen motor itu tidak akan bisa berfungsi, tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan kita kemana. Jadi dalam satu sistem otomotif haruslah semua komponen yang ada dalam sistem itu saling terkait dan fungsional. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan sistem hukum, itu banyak contohnya. Salah satu sistem hukum yang bisa kita berikan contohnya adalah sistem peradilan pidana. Dalam proses sistem peradilan pidana, itu pertama, kalau orang yang diduga melakukan tindak pidana atau kriminal, itu pasti ada dalam masyarakat. Jadi dalam masyarakat, kemudian dia dibawa ke polisi. Polisi ini institusi, kepolisian ini institusi yang kedua setelah masyarakat. Nah, dia di sini setelah diselidiki, ketemulah dugaan bahwa orang ini melakukan tindak pidana, dibawa ke polisi, di sana disidik oleh polisi yang bertugas menyidik. Kemudian ditelaah, dikaji di situ apakah ini pelakunya atau tidak, sudahkah cukup alat buktinya. Kalau tidak cukup alat buktinya atau ini bukan dia yang pelakunya, ya dikembalikan lagi ke masyarakat. Tapi kalau bukti minimal 2 cukup, maka akan dilanjutkan oleh pihak kepolisian ke kejaksaan, jaksa penuntut umum. Jaksa lah yang akan menuntut nanti berdasarkan berkas-berkas yang dibuat oleh polisi, berita acaranya. Nah, tapi kalau berkas dan alat bukti yang dibuat, yang disusun oleh kepolisian, itu harus cermat. Kalau tidak cermat, ya bisa dikembalikan lagi kepada kepolisi untuk melengkapi kekurangan-kekurangannya. Ini biasanya bisa bolak-balik di sini sampai dinyatakan lengkap, baru dilanjutkan kalau lengkap. Ya. Jadi kalau sudah lengkap, dinyatakan lengkap, orang ini cukup bukti, minimal 2 alat bukti, bisa orang ini diberikan status sebagai tersangka. Jadi status tersangka itu kemudian bisa diberikan kepada orang ini. Dilanjutkan ke kejaksaan, dan kejaksaan lah yang fungsi melakukan tuntutan, menuntut ya, berdasarkan hasil penyidikan di tingkat kepolisian. Kemudian jaksa yang menuntut, dia akan mengajukan ke pengadilan. Di pengadilan lah akan diuji ya, tuntutan ini diajukan, jaksa membuat surat dakwaan, surat tuntutan, nanti akan berhadapan di pengadilan, diuji. Di situ ada hakim, ada penasihat hukum si terdakwa. Jadi setelah si tersangka ini dibawa ke sidang pengadilan, namanya berubah dari tersangka menjadi terdakwa di situ. Jadi diperiksa di situ, diuji di situ oleh penasihat hukumnya, oleh saksi-saksi yang ada, di cross check oleh hakim. Jadi kalau nanti tidak terbukti, tidak kuat bukti-bukti yang diajukan, bisa putusannya orang ini bebas. Ya, kalau sudah bebas, bawa pulang ke masyarakat lagi. Tapi kalau buktinya akurat, pada saat pemeriksaan di pengadilan itu terbukti, ya, jadi dakwaan jaksa itu terbukti, maka dia akan diputuskan menjadi terpidana
Jadi kalau dia sudah menjadi terpidana, dia dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Dia menerima hukuman di situ, di lembaga pemasyarakatan. Nah, kalau sudah selesai batas waktunya menjalani hukuman berapa tahun misalnya, dia menjadi orang binaan. Orang yang di lembaga pemasyarakatan itu nama orang yang dipersiapkan untuk menjadi masyarakat yang baik pada saatnya nanti lagi. Selesai masa hukuman, kembali lagi ke masyarakat. Jadi begitulah perputarannya sistem itu. Nah, sama dengan analog dengan sistem otomotif tadi. Jadi kalau salah satu di komponen sistem peradilan pidana itu ada masalah, di kepolisian tidak cermat membuat hasil penyidikannya, bolak-balik di kepolisian, di kejaksaan nanti jaksa tidak cermat membuat dakwaan, ya bisa masalah di pengadilan, bisa bebas orangnya, bisa bebas. Nah, demikian juga di hakim. Jadi dia harus profesional hakimnya, cermat untuk memeriksa di sidang pengadilan. Jadi kalau tidak cermat, orang yang salah bisa dihukum, orang yang tidak salah bisa dihukum, orang yang kemudian yang bersalah dibebaskan. Tidak cermat kan? Semua komponen itu harus, penasihat hukum juga seperti itu, diuji dalam pengadilan. Nah, inilah salah satu contoh dari sistem peradilan pidana. Jadi semua bagian ini fungsional, harus berperan penting sehingga proses peradilan pidana itu berjalan secara baik. Nah, selain itu yang secara singkat ingin saya juga tegaskan pada kesempatan ini adalah mengenai